Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu, hingga kita boleh dikumpulkan kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas nama BP Majelis Kemis Jemaat Mesias Surabaya, menyambut Bapak Ibu untuk beribadah virtual di pagi hari ini, yang akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Permenas Gandaria MTH. Mari kita persiapkan diri untuk masuk hadirat Tuhan. Dengan penuh kasih, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji dari PKJ 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Surah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Dengan dikabul. Nats yang membimbing persekutuan kita di pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah pembacaan hukum Allah yang terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 7. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diminta kita semua berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih,
kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali
kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, ketika kami boleh ada di minggu yang ketiga dengan penuh sukacita. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami yakin dan percaya semuanya adalah anugerah terindah yang daripada Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi yang mau hidup setia di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan buat jumpa persekutuan, walaupun kami hanya menggunakan Zoom meeting di saat ini, tetapi kasih kuasa Tuhan berlaku bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kami boleh memuji, kami boleh mengagungkan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian perkataan firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya selalu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Pelayan persembahan, hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka cita atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tercantum di layar, atau Bapak Ibu jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita kidungkan pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Setelah berdoa, jemaat menyanyi kembali dari PKJ 147 ayat 3. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang kami terima dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Ubahlah benda-benda yang mati ini agar menjadi karunia yang hidup untuk kelancaran pekerjaan Tuhan khususnya di jemaat kami, Jemaat Gemis Mesias. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberkati dan menguduskan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita ada dalam penyertaan Tuhan, kita ada dalam sukacita yang Tuhan hadirkan. Walaupun kita berjumpa hanya melalui Zoom meeting, kasih kuasa Tuhan berlaku di tengah kehidupan kita. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi, sendiri
adalah hal sesuatu yang mungkin bagi banyak orang tidak mengenakan. Dalam kesendirian, bagi sebagian besar orang, mungkin adalah posisi yang sangat membosankan. Dan kita sungguh percaya bahwa di tengah kesendirian ada situasi dan kondisi yang membuat kita akan mencari seseorang untuk kita boleh berbagi cerita, kita berbagi suka dan duka, bahkan pun mungkin kita akan mencari seseorang yang terus boleh ada bersama dengan kita dari waktu ke waktu. Ibu bapak saudaraku yang di dalam kasih Tuhan, dalam kesendirian kita terkadang lupa bahwa sebenarnya ada sahabat, ada seseorang, ada yang benar-benar dekat dengan kita. Terkadang dalam kesendirian kita lupa bahwa dia selalu ada di setiap waktu hidup kita. Ya, entah itu dalam suka, entah itu dalam duka, ya, entah dari pagi sampai dengan sore, sampai malam. Ya. Dia selalu mendampingi dan menemani kita di tengah hidup yang kita jalani. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Allah yang setia di tengah kehidupan kita, Allah yang benar-benar mau menjumpai kita di setiap waktu yang kita jalani. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah senantiasa hadir mendampingi kita secara utuh. Allah benar-benar memberikan yang terindah. Ya, terkadang orang-orang di dunia tinggalkan kita, tetapi dia tidak pernah tinggalkan kita. Pembacaan kita di pagi hari ini jelas bahwa dalam kehidupan orang percaya, dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya bergumul seorang diri. Di ayat yang kedua di situ dikatakan, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ya, orang enak ini memiliki perawakan badan yang tinggi, besar, ya. Mungkin lebih besar dari Upen. Ya, mungkin lebih besar dari saya. Dan bahkan untuk melihatnya pun, ya, bangsa Israel ya, takut. Bahkan mereka mencari seseorang yang mungkin bisa menolong mereka, yang bisa membantu mereka untuk keluar dari himpitan orang-orang enak. Dalam semua yang dilakukan dan dikerjakan, ternyata orang percaya pun dalam situasi yang membingungkan akan lupa bahwa ada Tuhan di tengah kehidupan ini. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan berjalannya waktu, Allah hadir memberikan pertolongan. Allah nyatakan yang terbaik bagi bangsa Israel. Mereka boleh melewati, bahkan mereka boleh tinggalkan orang-orang enak. Dan mereka boleh mendapatkan kebebasan. Dan kebebasan itu diberikan Allah secara cuma-cuma. Cuma satu yang Allah mau minta dari kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita menikmati rasa bebas itu, kita harus ingat, siapakah yang memberikannya? Siapakah yang memberikan rasa bebas itu di tengah kehidupan kita? Ya mungkin dalam pergumulan yang ada. Ketika kita bergumul, kita mencari Tuhan. Ketika kita ada dalam kesulitan, kita mendatang kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam sebuah himpitan, kita terus berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika pergumulan itu lewat, himpitan itu tinggalkan kita, kita lupa dengan Tuhan. Bahkan kita berkata di luar sana, kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, aku bisa lewati himpitan dalam kehidupan ini, aku bisa lewati pergumulan ini karena aku mampu. Kita lupa bahwa semua dinyatakan oleh Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, 2 hari lagi
kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau mau dilihat rentetan sejarah yang begitu panjang, ya, para pejuang, para pahlawan, ya, yang siap mati demi negara tercinta ini, kita tahu itu bukan cara perjuangan mereka saja, tetapi karena Tuhan yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Karena Tuhan yang beracara di dalamnya, Tuhan yang nyatakan kuasanya bagi negeri tercinta. Dan kebebasan itulah yang sementara kita mau nantikan dan rasakan ketika kita terbebas dari COVID-19 yang saat ini masih membelenggu dunia, bahkan membelenggu negara tercinta kita, Indonesia. Kita harus sehati, sepikir. Kita harus bergandengan tangan untuk benar-benar yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita, Tuhanlah yang akan membebaskan kita, dan Tuhanlah yang akan memberikan yang termanis, terindah di tengah kehidupan orang-orang percaya. Apa yang diperkatakan oleh kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6. Itu menjadi pegangan bagi kita umat percaya untuk terus berjalan dan bertindak mendapati kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa ada Dia, Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin banyak orang yang merasakan dan terimbas dari COVID-19, mungkin dari pekerjaan, ya, mungkin dari penghasilan, ya, mungkin dari kehidupan yang mungkin saat ini porak-poranda. Kita terus diajak untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan sementara melihat sejauh mana kita mau setia hidup di dalam Tuhan. Karena bagi mereka yang mau setia, Tuhan akan menggantikan semuanya. Apa yang kita rasakan saat ini akan Tuhan berikan lebih baik lagi di kehidupan selanjutnya. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah kebebasan yang akan kita nantikan saat ini. Kita terbebas dari COVID-19, kita terbebas dari belenggu yang selama ini ada dan mengikat kita. Kita mau terus serahkan hanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan berkuasa atas semua yang terjadi. Mari kita sehati sepikir, terus bergumul bersama dengan Tuhan, agar kiranya kita boleh menikmati kebebasan, kemerdekaan yang daripada Tuhan. Selamat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, dan selamat kita terus bergumul di dalam hidup tunduk takut akan Tuhan, agar kebebasan itu terus menjadi bagian hidup kita dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diminta kita semua berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penyerahan diri bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Begitu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjadi di minggu pagi hari ini. Kami menikmati sukacita yang daripadamu Tuhan. Dan kami pun kembali diingatkan bahwa seberat apapun yang kami gumuli, kami tidak seorang diri. Kami ada teman yang sejati, sahabat yang Allah yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Allah yang senantiasa memberikan hidup, kasih, sukacita menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang telah Tuhan buat. Dan kami pun yakin percaya semuanya dinyatakan Tuhan di dalam sukacita yang ada daripadamu. Saat ini kami bergumul bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti persekutuan melalui Zoom meeting di saat ini. Engkau mengenal Bapak Edison Kabaikang. Tuhan, Engkau mengenal apa yang saat ini dirasakan. Engkau tahu apa yang saat ini mungkin menjadi keluhan sakit hamba-Mu. Tuhan, berikan pemulihan baginya. Dan kami sungguh percaya Bapa, Engkau adalah tabib dokter yang ajaib. Engkau yang senantiasa boleh hadir di dalam setiap hidup yang terus kami jalani. Bapa, kami pun menyerahkan kehidupan keluarga jemaat-Mu yang saat ini boleh terhimpun melalui persekutuan Zoom meeting saat ini. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Biar dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka dijauhkan dari segala virus COVID-19 yang sampai saat ini masih terus menghantui kehidupan orang-orang percaya. Dan kami sungguh yakin percaya Tuhan, kami terus boleh dikuatkan, disehatkan. Kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan di tengah kehidupan kami. Dalam segala tugas tanggung jawab kerja, bahkan pun aktivitas yang kami lakukan dari hari lepas hari, kami ada dalam lindungan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang boleh menikmati setahun penyertaan-Mu Tuhan. Saudara Dominikus Yakob pada tanggal 9 Agustus, Ibu Lastri Peters pada tanggal 10 Agustus, Ibu Beatrice Lumondo pada tanggal 13, Saudara Andre Liotohe pada tanggal 14 Agustus, Saudara Aldi Paulus dan Ibu Christine Sihombing Rio Pasah di hari ini boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Diberkati mereka yang ada dalam sukacita menikmati usia setahun daripada-Mu Bapa. Kami percaya mereka terus dilindungi, dijagai, bahkan dalam semua hal yang terjadi, mereka tetap boleh menikmati sukacita penyertaan yang daripada Tuhan. Iya Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin sampai saat ini sementara terpapar dengan COVID-19. Dimanapun mereka berada dan siapapun mereka Bapa, tolong pulihkan, tolong sembuhkan mereka. Dan kami percaya ada waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan ketika mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan boleh pulihkan anak-anaknya. Iya Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi garda terdepan, para tim kesehatan, dokter, perawat, apapun yang sementara dilakukan saat ini Tuhan.
Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Biarlah mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan mereka boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Mereka boleh tetap terjaga sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan badan pekerja Majelis Jemaat Gemis Mesias Surabaya, BP3G, para pelayan-pelayan khusus Penatua Diaken, bahkan seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi gumul anak-anak Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi gumul keluarga besar Jemaat Mesias Surabaya. Mereka rindu ada sebuah gedung ibadah yang akan dibangun di tengah-tengah tanah yang mereka siapkan. Dan kami percaya itu ada waktu Tuhan yang akan terjadi dan diberlakukan bagi mereka. Kami percaya mereka akan menikmati sukacita yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada waktu yang Tuhan siapkan ketika mereka semua akan bersorak-sorai di atas kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, diberkati para pelayan-Mu di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di tahun 2021. Diberkati pimpinan kami dari Sinode Resort Gemis Imbar, dan kami percayakan mereka ke dalam tangan Bapa. Dan biarlah mereka boleh terus menikmati sukacita pelayanan bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab baik yang ada di darat, di laut, di udara, dimanapun mereka bertugas. Tuhan tetap setia mendampingi kehidupan anak-anaknya. Dan kami percaya hidup yang kami jalani ada di dalam tuntunan, kasih, dan penyertaan Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu, ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap hari hidup yang kami lewati di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ini kami yang datang kepada-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di setiap karya hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Ia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021. BP Majelis Jemaat Gemis Mesias mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Saudara Permenas Gandaria MTH atas pelayanannya di ibadah minggu ketiga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah remaja dan pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 6 sore melalui Zoom Meeting. Halo Laskar Gemis Mesias, sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 4 sore melalui Zoom Meeting. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, maka akan diadakan Lomba 17 Agustus online untuk anak sekolah minggu, Sabtu 21 Agustus 2021 setelah ibadah sekolah minggu selesai. Yuk ajak teman-teman semua. Kelas katekisasi akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 melalui Zoom Meeting. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Saudara Dominikus Jacob, Ibu Lastri Peters,
Ibu Beatrice Simanjuntak Lumondo, Saudara Andreas Liotohe, Ibu Christine Sihombing Riopasa, dan Saudara Rivaldi Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Mohon topangan doa bagi jemaat yang sedang sakit, Bapak Edison Kabaika. Persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan ibadah minggu di koordinator wilayah masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Kanal informasi dapat diakses melalui linktree/gemismesias.sby. Terima kasih kepada seluruh majelis bertugas, tim multimedia, serta seluruh jemaat dan simpatisan yang turut mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Demikianlah Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari diminta kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita di ibadah Minggu pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 165. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah engkau dengar tadi, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.